Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Yati Tulus akan membacakan saat teduh untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024. Renungan hari ini ditulis oleh Daniel Jacobs dari South Dakota, Amerika Serikat, dan mengambil judul Tuhan Kita yang Selalu Hadir. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1-13. 1 Petrus 4 ayat 1-13 berbunyi demikian. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sebagai seorang remaja usia 16 tahun, aku tidak pernah membayangkan mendapat diagnosis yang serius dari dokter. Secara khusus, penyakit mental atau
depresi. Akan tetapi itulah yang terjadi. Aku sudah bergumul karena depresi selama kurang lebih 6 bulan. Aku selalu ingin melupakannya suatu saat nanti. Tapi lama-kelamaan justru makin memburuk. Aku pernah melakukan percobaan bunuh diri dan menyakiti diriku sendiri. Hidup terasa hampa dan tidak ada harapan. Aku merasa Tuhan meninggalkanku dan aku pun menyerah dengan diriku sendiri. Kemudian suatu malam, aku membaca 1 Petrus 4. Ketika aku sedang membaca, aku menemukan pengharapan baru dan semangat untuk bangkit kembali. Aku ingat dengan janji Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, mungkin kita harus melalui masa-masa kelam, tapi kita akan mengalami pertumbuhan iman lebih kuat dengan cara bersandar pada kuasa Tuhan ketika sedang menghadapi pergumulan. Tuhan adalah kekuatan kita. Ia akan terus bersama kita. Tuhan tidak akan pernah menentang kita. Ia berkata, "Sebab aku, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita untuk hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 19. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan pokok pikiran untuk hari ini, untuk melalui semua itu Tuhan memberiku pengharapan. Doa syafaat ditujukan untuk para relawan kesehatan mental. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini, dan sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak pernah kehilangan pengharapan dan selalu percaya kepadamu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812 9680 6011, telepon 021 390 1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812 9680 6011 atau telepon 021 390 1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen (PAK), buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878 8005 7922, telepon 021 390 1208. Tuhan memberkati.